Mungkin nggak lama-lama ya, mungkin tidak lama, saya usahakan 1 jam, mudah-mudahan 1 jam selesai. Ini saya baru tes tadi pagi, ini positif ya, positif COVID, tapi alhamdulillah masih agak ringan, cuma nggak enak badan dan sedikit, tenggorokan sakit. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, mudah-mudahan kita mendapat kemudahan, kesehatan, dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, lengkap ini ya, lengkap semuanya. Semuanya, Ratih harusnya dinyalakan dulu videonya. Setelah selesai berdoa, kalau ada masalah baru izin, ya. Kalau tidak izin tolong PJ atau ketua kelas mengingatkan ya. Oke ya. Oke, baik. Kita langsung aja ya, biar cepat. Ya, ini materi review, tapi ini penting sekali. Penting, karena nanti banyak terpakai di materi-materi berikutnya. Oke ya, nah ini review dari pertemuan sebelumnya. Jadi metode numerik adalah suatu teknik di mana berbagai macam permasalahan matematika kita buat formulasi, ya, formulasi tertentu sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika biasa, ya, kabataku, gitu ya. Kemudian, karena ketika mengubah ke proses aritmatika biasa, kadang-kadang membutuhkan perhitungan yang rumit atau berulang, ya, atau berulang. Maka akan sangat baik kalau, ya, kalau kita gunakan komputer, akan sangat memudahkan kalau kita menggunakan komputer, ya. Oke, itu review pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar kalkulus. Ini ada 5 teorema ya. Mudah-mudahan 5 teoremanya selesai sampai situ ya. Kita sampai situ, nanti kita selesaikan. Oke ya, teorema yang pertama. Bila Fx kontinu pada selang AB, tertutup AB, serta Fa dan Fb berbeda tanda, maka terdapat suatu bilangan alfa sedemikian rupa sehingga F alfa sama dengan 0. Ya, dan alfa anggota AB, ya, atau alfa ada di antara, ya, interval terbuka AB. Jadi alfanya ini tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B. Ya, ini ada ya di kalkulus ya. Ya, ini materi di kalkulus. Bagaimana cara memahaminya? Ya, bagaimana cara memahaminya? Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Apa itu kontinu? Ya, boleh tanya, apa kontinu apa? Atau syarat kontinu ada berapa? Kontinu titik ya. Misalkan fx kontinu di titik A, ya, kontinu titik. Kontinu di titik A. Syaratnya ada berapa? Ada berapa syaratnya? Ada 3, Pak. Ada 3, betul ya. Sebenarnya sih ada 1. Kalau saya sering bilang hanya 1 syaratnya. Ya, tapi yang jawab 3 benar, karena di teoremanya 3. Ya, tapi sebenarnya dari 3 poin itu cukup 1 poin nomor 3 saja terpenuhi. Karena kalau nomor 3-nya terpenuhi, pasti nomor 1 dan 2-nya juga terpenuhi. Nah, sekarang kita sedikit review ya, barangkali ada yang lupa. Ya, misalkan ya fx continue continue di titik A. Ya, maka syaratnya adalah 1,
Satu, FA terdefinisi. Oke ya, ini satu, FA terdefinisi. Dua, limit X mendekati A dari Fx ada. Oke ya. Dan yang ketiga, nah ini sebenarnya cukup syarat ketiga saja, atau kalian ingat yang ketiga saja, maka yang pertama dan kedua sudah pasti tidak ada masalah. Ya, jadi limit X mendekati A dari Fx ini sama dengan FA. Oke ya. Maka dikatakan fungsi fx kontinu di titik A. Ini secara teoritis ya, secara teoritis seperti ini. Coba kita perhatikan. Syarat ketiga, limitnya ada dan FA-nya terdefinisi ya. Oke ya, syarat ketiga itu limitnya ada, oke ya. Jadi kalau yang ketiga terpenuhi, maka limit sama dengan FA. Ini artinya kan, ya FA-nya ada, terdefinisi, dan limitnya juga ada ya. Limitnya juga ada. Oke. Tapi pakai syarat. Kalau 1 dan 2 terpenuhi, 3-nya belum tentu terpenuhi. Nah, sekarang kita kasih contoh deh. Ya. Yang 1, 2 terpenuhi, 3-nya tidak terpenuhi. Contohnya begini. Ya, ini A-nya saya gambar di atas ini aja ya. Ya, ini X. Ini sumbu X ya. Misalkan ini A. Oke. Misalkan fungsinya begini. Nah, ini FA. Nah, ini L ya. Oke ya. Maka ini fx ya. Fx. Maka ya kalau kita lihat grafnya ya, FA-nya terdefinisi ya, ini di atas ini. Ya, di sini ya. FA-nya terdefinisi. Kemudian limitnya ada ya, limit kiri dan limit kanan sama dengan L ya. Sehingga limitnya ada. Ya, limitnya sama dengan L. Ya, limit ininya sama dengan L. Tapi syarat ketiganya tidak terpenuhi. Limit fx saat x yang mendekati A tidak sama dengan FA, tapi sama dengan L. Oke ya, ini contoh yang tidak terpenuhi syarat ketiga. Ya, kalau syarat ketiga terpenuhi, maka syarat ke-1, ke-2 pasti terpenuhi tadi sudah ya. Sekarang contoh lagi, ya tentu syarat ketiga tidak terpenuhi, kemudian syarat 1 juga tidak terpenuhi. Jadi 1 dan 3 tidak terpenuhi. Contohnya kayak gimana? Ini hapus saja. FA tidak terdefinisi. Ya, ketika FA tidak terdefinisi, ya artinya ya dia tidak kontinu dan syarat pertama tidak terpenuhi. Syarat ketiga sudah pasti ya. Syarat ketiga sudah pasti. Oke ya. Kemudian contoh lainnya yang terpenuhi syarat pertama, syarat kedua yang tidak terpenuhi. Ini tidak terpenuhi, ini terpenuhi. Ini otomatis yang ketiga pasti tidak terpenuhi ya. Ya, maka gambarnya kita pindah aja. Kita gambarkan gini aja ya. Dia loncat begini. Oke ya. FA-nya ada, tapi limitnya tidak ada ya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya, misalkan ini tadi ini L. Ya, ini FA. Oke ya. Ini limit kirinya sama dengan L, limit kirinya sama dengan L, limit kanannya ya sama dengan FA. Sehingga limitnya tidak ada saat X-nya mendekati A. Oke. Kemudian satu lagi contoh. Ya, semuanya salah. Ya, tinggal hapus saja FA-nya tidak ada. Tidak ada FA. Ini kosong ya, FA tidak ada. Tiga-tiganya tidak terpenuhi. Oke ya. Kira-kira itu ya konsep limit secara teoritis. Nah, saya ingin ya menjelaskan ke kalian apa itu kontinu ya secara grafis supaya mudah untuk ya
membayangkan ketika nanti ada banyak materi-materi, entah itu di kalkulus atau di statistika dan sebagainya yang mensyaratkan fungsinya kontinu misalnya. Oke ya, sekarang saya jelaskan ya secara grafis. Tadi kan ada 3 syarat ya, alias sebenarnya cukup syarat ketiga saja. Oke ya. Nah, suatu fungsi f(x) kontinu di x sama dengan a, ya maka secara grafis, ya bisa kalian bayangkan kalau ini a, ini x-nya, ini fungsinya, ya ini f(x). Maka misalkan kita buat garis, ya garis ini, garis putus-putus ini adalah garis x sama dengan a gitu ya. Dan kita pakai mikroskop elektron super duper canggih gitu ya, diperbesar-besar sekali gitu ya. Ya, bukan Microsoft, ingat ya, mikroskop ya. Belakangan ini kadang-kadang suka kebolak-balik malah nyebut. Ya. Saat kita ini pakai mikroskop tadi ya yang sangat canggih tadi diperbesar mungkin triliunan kali gitu ya, triliunan kali, maka saat kita menggambarkan fungsinya ya dari sebelum A sampai setelah A ya kita bisa menggambarkan tanpa mengangkat alat tulis. Oke ya, paham ya? Ya, tanpa mengangkat alat tulis seperti ini tanpa mengangkat alat tulis kan bisa kita gambarkan fungsinya dari sebelum A sampai sesudah A. Ya, dari sebelum A sampai sesudah A bisa kita gambarkan tanpa mengangkat alat tulis. Oke, jika seperti itu, maka fungsinya kontinu pada titik A. Saat X-nya sama dengan A. Oke ya, itu ya, konsep cara grafis. Kontinu titik. Lantas bagaimana kalau kontinu pada selang? Kontinu pada selang. Oke ya, sekarang kita tambahkan grafnya. Misalkan ini A, ini B. Dia kontinu pada selang tertutup AB. Maka kita bisa menggambarkan kurvanya ya minimal mulai dari A ya sampai B misalnya misalnya, tanpa mengangkat alat tulis. Misal begitu. Di luar interval tertutup AB ini terserah mau tetap kontinu misalnya ya mau tetap kontinu juga tidak ada masalah. Sudah tidak kontinu lagi juga tidak ada masalah. Di ketika kontinu pada rentang tertutup AB, maka jaminannya hanya mulai dari A, persis mulai dari A persis sampai B bisa menggambarkan graf fungsinya tanpa mengangkat alat tulis. Seperti itu ya. Kalau kontinu pada selang terbuka, maka ininya gini, minimal kondisinya begini. Minimal dari setelah A, dari A plus sampai B min, istilahnya kontinu kanan dan kontinu kiri, gitu ya. Kontinu kanan dan kontinu, tidak kontinu kanan, tidak kontinu kiri, gitu ya, tidak kontinu ya. Ya, pada titik A dan B. Adapun kontinu kiri di A atau kontinu kanan di B itu nggak dibahas ketika kontinu pada selang terbuka AB. Gitu ya. Oke. Jadi, saya ulang lagi, ketika kontinu pada selang tertutup AB, ya, maka kita bisa menggambarkan fungsinya minimal mulai dari A, minimal ya, mulai dari A sampai B, itu bisa kita gambarkan tanpa mengangkat alat tulis. Ya, paham sampai sini? Jadi yang saya inginkan adalah saat kalian mendengar ya dosen atau siapapun mengatakan bahwa fungsi f(x) kontinu pada selang tertutup AB sudah terbayang tuh. Oh, berarti kita bisa menggambarkan grafnya
ya mulai dari A, persis mulai dari A sampai persis sampai B, itu tanpa mengangkat alat tulis, bisa kita gambarkan. Oke ya, jadi kalau di sini misalnya ada yang tidak continue, ya maka ini tidak mungkin kita gambar tanpa mengangkat alat tulis ya, untuk menggambarkan ini sampai sini loncat lagi ya. Dia balik lagi sini ya. Ya, tanpa mengangkat alat tulis ini maksudnya logika-logika sederhana ya, logika lurus ya, logika lurus ya. Bukan logika politik, nanti bisa belok-belok logika politik. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Paham? Ada pertanyaan apa ini tentang continue? Tentang continue? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Sekarang teorema 1 kita lanjutkan. Tadi baru continue pada selang tertutup AB. Dan ini wajib ya, continue pada selang tertutup AB. Jadi ketika continue pada selang tertutup AB, kemudian FA dan FB berbeda tanda, FA dan FB berbeda tanda, maka kalau kita gambarkan grafnya, mungkin di sini misalnya sini A, di sini B, ya di sini FA misalnya. Karena continue pada selang tertutup, ya ini misalnya adalah FA, ya. Kemudian di sini ya FB, FB, ya. Maka kita bisa menggambarkan mulai dari A, FA sampai B, FB, bisa kita gambarkan grafnya. Misalnya grafnya begini. Oke ya, misalnya begini. Ini misal aja ya. Bisa saja ini memotong sumbu X lagi, bisa saja. Oke ya, misalnya seperti ini, berbeda tanda, maka ya, maka implikasinya jika, maka ini adalah pernyataan dua kalimat menggunakan penghubungnya adalah implikasi jika maka ya. Terdapat suatu bilangan alfa sedemikian rupa sehingga F alfa sama dengan 0 dan alfa anggota A, B alias ada di antara interval terbuka AB alias alfanya tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B karena tadi FA dan FB-nya beda tanda ya. Beda tanda. Syaratnya itu. Syaratnya continue dan beda tanda. Ya, continue selang tertutup dan beda tanda. Oke ya, continue pada selang tertutup dan beda tanda, maka dipastikan pasti ada alfa di sini alfa ya, cuma satu ya. Ada alfa sedemikian rupa sehingga F alfa sama dengan 0. Ya, bisa aja lebih dari satu ya. Ini minimal. Teoremanya mengatakan minimal ada satu. Bisa saja ada banyak lebih dari satu. Oke ya, paham sampai sini? Ya. Oke ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Kenapa pakai selang tertutup? Apakah tidak boleh kalau pakai selang terbuka? Oke ya. Nah, kalau pakai selang terbuka, maka tidak akan ada jaminan. Saya kasih contoh yang menyebabkan salah, gitu ya, menyebabkan salah. Ya, misalkan sini A, sini B, ya. Di sini FA, di sini FB, oke ya, FB. Dia continue pada selang terbuka ya. Jadi misalkan dia tidak di titik A dan titik B. Dia continue ya. Ini FA dan FB. Tapi dia continue pada selang terbuka. Maka bisa saja grafnya begini ya. Oke ya, bisa saja grafnya seperti itu. Sehingga tidak ada jaminan ya nilai ya titik di rentang AB ini yang nilai fungsinya sama dengan 0. Tidak ada alfanya. Tidak ada akar gitu ya. Oke, paham nggak ini? Ya, maka teorema 1 ini adalah implikasi dengan dua syarat continue pada selang tertutup dan nilai fungsinya di ujung-ujung selangnya berbeda tanda. Maka dijamin dengan teorema pertama ini pasti ada akarnya, minimal ada satu akar. Oke, paham ya? Teorema pertama.
Ini sering nih saya guna saat UTS ya, ada soal dengan yang cukup dengan teorema pertama ini bisa menjawab, tapi banyak yang nggak bisa jawab. Ya, contoh soalnya yang seperti di ini ya, soal latihan. Oh, cari interval yang mengandung solusi untuk persamaan berikut ini. Ya, cari interval. Maka kalian hanya cukup cari interval yang nilai FA-nya dengan nilai FB-nya, ujung-ujung rentangnya, ya ini kan udah pasti kontinu ya, fungsinya udah pasti kontinu. Ya, ujung-ujung rentangnya itu berbeda tanda. Oke ya, yang berbeda tanda. Oke. Itu teorema pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Oke, baik. Kita masuk ke teorema yang kedua. Yang kedua. Ini ada tambahan. Selain kontinu pada selang tertutup, ya, tadi berbeda tanda, ya, sekarang tidak berbeda tanda. Tapi sama dengan ujung-ujung selangnya sama dengan 0. Tapi ada syarat keduanya. Pada selang terbuka AB, ya, fungsinya ada atau dapat diturunkan, differentiable. Nah, ini sekarang selain continue ada differentiable, dapat diturunkan. Nah, sekarang saya tanya, turunan itu apa? Tingkat 3 harus sudah langsung masuk. Oh, turunan itu adalah apa turunan? Ketika kalian paham dengan baik turunan adalah, maka dapat memahami teorema 2 dengan mudah. Ya, memahami teorema 2 dengan mudah. Nah, hapus ya. Nah, screen dihapus. Oke, turunan apa turunan? Apa turunan? Ayo. Turunan adalah definisi turunan dulu deh. Definisi turunan. Sekarang kita bicara turunan dulu ya. Nggak apa-apa ya. Namanya review kan ya. Definisi turunan apa? F aksen A sama dengan apa? Definisinya, definisi. Ingat, bukan teorema ya, definisi. Apa? F aksen A sama dengan, kalau bicara turunan, kita bicara limit ya. Limit H-nya mendekati 0. Apa nih? F A plus H dikurangin F A dibagi H. Dibagi H ini sebenarnya dibagi A plus H dikurangin A gitu ya. Nah, kalau B sama dengan A plus H, maka ini bisa kita ganti jadi FB min FA dibagi B min A. Ini apa nih? Rumus apa ini? Rumus apa ini? Gradien, Pak. Ya, gradien. Gradien, ini M-nya ininya kebanyakan ya M. Gradien yang melalui ya garis yang melalui titik A dan B. Misalnya ini titik A dan B ya. Titik A itu A plus H, A-nya itu adalah FA, titik A itu A, FA gitu ya. Titik B itu A plus H, FA plus H gitu ya. Ya, gradien garis yang melalui A dan B, titik A dan titik B. Oke.
Jadi kalau kita gambarkan, ya misalkan fungsinya begini, oke, ini kita anggap ini A, ini B, ya. Oh ini A, sorry. Ini A, ini B. Huruf kecil ya. Ini A dan B misalnya. Ini garis yang melalui titik A dan titik B itu garis ini. Nah, ini ketika ini adalah H ya. Ini adalah H. Nah, ketika H-nya mendekati 0, maka titik B ini akan mendekati titik A ya. Tapi tidak menempel, ini tetap 2 titik. Tapi jaraknya sangat dekat sekali. Makanya ya ketika kita ya dengar kata-kata turunan suatu fungsi, maka sebenarnya itu adalah gradien garis singgung. Ya, karena dari definisi turunan itu sendiri. Gradien garis singgung. Kenapa mencari gradien garis singgung pakai turunan? Emang definisi turunan itu ya sama dengan gradien dan garis singgungnya itu karena H-nya mendekati 0. Ya, karena H-nya mendekati 0, maka jadinya gradien garis singgung. Kalau H-nya tidak mendekati 0, itu jadi gradien garis yang melalui titik A dan titik B di sini. Gitu ya. Oke? Paham sampai sini? Ya. Kemudian berikutnya, ketika fungsinya ada teorema di kalkulus ya, saat fungsinya dapat diturunkan, ya dapat fx dapat diturunkan, maka ya fx sama dengan a ini saat x sama dengan a, maka ya saat x sama dengan a fungsinya kontinu atau fungsinya kontinu di a. Fungsinya kontinu di a. Tapi tidak ada jaminan kebalikannya ya. Kalau kontinu di a, maka dia punya turunan ya. Ada ya teorema begitu ya di kalkulus ya. Di awal-awal ya. Kemudian berikutnya ada lagi teorema yang mengatakan bahwa ya ciri-ciri ya suatu fungsi tidak memiliki turunan walaupun kontinu, saat fungsinya kontinu tapi tidak mempunyai turunan adalah saat sudutnya sudut lancip ya. Saat sudut lancip, saat belajar kalkulus pasti ada ini nih, ada contoh ya. Ini fx sama dengan nilai mutlak x. Maka f aksen 0 tidak ada. Karena definisi f aksen ini adalah ya limit ya. Limit itu harus limit kiri dan limit kanannya harus sama. Nah, ketika ini kita masukkan ya kalian coba sendiri nanti buka-buka lagi ya. Ketika kita masukkan f aksen 0 dengan definisi, maka ternyata limitnya tidak ada. Ya, limit turunannya tidak ada ya. Limit dari turunannya tidak ada. Oke? Ya. Karena saat x-nya mendekati 0 dari arah kiri dan dari arah kanan itu berbeda nilainya. Dari arah kiri nilai limitnya min 1, dari arah kanan nilai limitnya plus 1 ya. Sehingga tidak memiliki nilai limit alias tidak punya turunan. Itu sudut lancip. Nah, oke ya. Jadi kontinu sudah paham ya. Kemudian dia dapat diturunkan pada selang AB juga sudah paham tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ketiga ini sederhana sekali ya. FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka artinya ya, kalau semuanya ini ketiga syarat ini terpenuhi, maka kalau kita gambarkan salah satu contoh grafnya, ya di saat A, di sini B, di sini misalnya ya, FA 0, FB juga 0 ya. FB juga 0 dan dia continue pada selang tertutup. Maka kita bisa gambarkan
tanpa mengangkat alat tulis. Oke ya. Kemudian, syarat kedua, dapat diturunkan pada selang terbuka AB. Artinya, tidak ada sudut lancip, alias grafnya smooth. Ya, proses penggambaran grafnya smooth, mulus gitu ya. Tidak ada sudut lancip. Jadi gambarnya misalnya begini. Ya, misalnya gini ya, anggap. Misalnya seperti ini. Tidak ada sudut lancip, tidak ada gambar begini. Nah, tidak ada ya, karena ini artinya di titik ini tidak punya turunan. Misalnya ini adalah apa ini, C misalnya ya, titik C. Maka fungsinya FC tidak ada gitu ya, F aksen C tidak ada. Nah, jadi bukan ini. Tidak ada sudut lancip. Itu dari syarat yang kedua. Maka jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka ingat ya, ini implikasi ya. Maka F aksen alfa sama dengan 0, ini ada ya, nilai X sama dengan alfa sedemikian sehingga F aksen alfanya sama dengan 0. Dan alfanya ini ada di antara A dan B. Ya, F aksen 0 ini ketika gradien garis singgungnya horizontal ya. Di sini ada 3 ya, minimal ada 1. Oke ya. Nah, di sini ada alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Seperti itu ya. Syaratnya ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau yang ke-1 dan ketiga terpenuhi, kedua tidak, jadinya begini ya. Misalnya contohnya seperti ini, dan dia tidak punya nilai ini. Oke, itu teorema yang kedua. Teorema yang kedua. Jadi ini pakai implikasi dua-duanya ya, bukan biimplikasi, ingat. Jika persyaratan yang di kiri, kalimat yang di kiri terpenuhi, maka dijamin oleh teoremanya bahwa ya kalimat yang kanan bernilai benar. Ya, kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka ini dijamin pasti ada minimal 1 titik. Oke? Paham sampai sini? Oke, kita sebentar dulu istirahat, ini mulai puyeng. Mulai puyeng kepala. Istirahat 3 menit. Sekarang jam berapa? Nanti kita masuk ke teorema yang ketiga ya. Lewat 4, ya lewat 7 lah ya, lewat 7. Kita mulai lagi. Oke, istirahat dulu, ini kepala mulai puyeng. Bukan sama. Ini bentuk umum dari teorema yang kedua. Ya, ini teorema nilai rata-rata untuk turunan ya, teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ya, ini bentuk umum. Kalau tadi syarat ketiga, syarat pertama keduanya sama ya. Syarat pertama dan keduanya sama. Ini continue pada selang tertutup. Turunannya ada pada selang terbuka AB. Oke ya. Kemudian syarat ketiga yang tidak ada. FA sama dengan FB sama dengan nolnya tidak ada ya. Syarat ketiga tidak ada. Oke ya. Nah, ini bebas, artinya FA dan FB bebas berapa saja nilainya. Ya, ketiga ya. Mana? Nah, FA dan FB bebas berapa saja nilainya. Ya, maka kalau kita lihat ini ya sedemikian rupa sehingga F aksen alfa sama dengan FB min FA dibagi B min A dengan alfa ada di antara A dan B. Ya, bisa kebayang ya? Ini kan turunan ya. Kita mencari titik alfa sedemikian rupa sehingga turunannya
sama dengan gradien garis singgung. Ya, ini gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung ya garis yang melalui titik ujung interval. Jadi kalau ini A dan B ya, misalnya intervalnya di FA di sini ya, FB di sini misalnya, maka ini sama dengan gradien garis singgung, garis yang melalui ini ya, garis yang melalui ini. Maka ini gampangnya karena dia kontinu, misalkan ya FA di sini ya, FA di sini FB, misalkan begini. Dia fungsi kuadrat misalnya fungsi kuadrat. Maka minimal ada satu, kalau di sini satu ya, maka ada satu buah titik yang memenuhi persyaratan ini. Kita tinggal cari yang gradiennya sejajar. Nah, misalnya ini. Nah, ini alfa. Hanya ada satu. Kalau fungsi kuadrat hanya ada satu. Ya, maksimal satu. Dijamin, sorry. Ya, maksimal satu, betul ya. Oke ya. Kalau fungsi angka 3, ya bisa jadi ada 2. Ya, tergantung samanya ya, tapi minimal pasti dijamin keberadaannya, minimal ada satu. Oke ya, paham ya? Jadi teorema ketiga adalah bentuk umum dari teorema kedua. FA dan FB-nya bebas, tidak harus sama dengan 0. Saat dia sama dengan 0, seperti teorema yang pertama, maka ini garis yang melalui titik ini dan ini kan gradiennya 0 ya, gradiennya 0. Maka sama tuh. Ya, gradiennya 0. Maka kita cari titik ya di mana garis gradien garis singgungnya sama dengan 0 ya, titik puncak atau titik ininya ya, minimalnya ya, minimal lokal atau maksimal lokalnya. Ya, minimal lokal ya. Bisa aja maksimal global ya atau minimal global. Oke? Paham ya? Teorema yang ketiga. Ini loncat ya. Nah, itu baru sampai sini ya. Sampai sini ya. Kemudian berikutnya B sama dengan A plus H. Jika B sama dengan A plus H, ini bisa kita modifikasi. Ini kan jadi A plus H gitu ya. Oke, ini kan H ya. Ini H. Oke. Ini alfa. Oke. Alfa ini adalah A ditambah theta dikali H. Nah, kita lihat ya. Ya, alfa sama dengan ya A ditambah theta dikali H. Di mana theta ini nilainya lebih dari 0 kurang dari 1. Kita lihat dulu, kita anggap ini dulu ya. Maka persamaannya tinggal diubah ya. Kita dapatkan persamaan ini. Ya, ini FB plus H ini ya. Ya, sama dengan ini dikali ini H. Ya, H dikali turunan. Ya, ditambah FA. Tambah FA ya. Nah, yang ini F aksen A plus theta dikali H. Ini apa maksudnya? Jadi gini. Ya, alfa di sini ini kan H ya. Ini H. Ya, ketika H-nya sama dengan 0. Oh, sorry, theta-nya, sorry. Ya, ini H ya. Kemudian ketika theta-nya sama dengan 0, theta-nya sama dengan 0, maka alfanya jadi sama dengan A ya. Dan itu nggak boleh ya. Tidak boleh A-nya sama dengan 0. Makanya lebih dari 0. Dan kalau theta-nya 1, ini jadinya A plus H. Gitu kan? Alias sama dengan B. Dan itu nggak boleh kan ya. Rentangnya hanya dari lebih dari A sampai kurang dari B. Ya. Maka theta-nya pun antara lebih dari 0 sampai kurang dari 1. Ini nanti banyak nih gaya-gaya penulisan teorema yang seperti ini. Oke, itu teorema yang ketiga. Ya, mulai puyeng lagi. Oke, ambil napas dulu bentar. Harus sampai teorema minimal keempat.
Satu lagi ya. Satu atau dua lagi. Dua lagi deh. Ini cepet. Teorema yang keempat. 1.4. Ya, ini menggunakan deret ya. Deret Taylor atau deret Maclaurin ya. Biasanya yang lebih enak kalau kita carinya deret Maclaurin ya, deret Taylor agak repot ya. Tapi kalau pakai komputer nggak ada masalah. Ya, ini juga di kalkulus sudah kalian dapatkan. Oke, pertama, jika fx kontinu dan memiliki turunan ke n yang kontinu pada suatu interval, ya, yang memuat x sama dengan a, ya, maka di dalam interval tersebut berlaku ini hukum ini. Ya, ini deret Taylor ya, deret Taylor. Oke. Kalau kita cari deret Taylor-nya, kalau ini dianggap suku pertama, suku kedua, maka ini suku ke n ya, suku ke n. Kalau kita hitung sampai suku ke n, maka ini ingat ya, ini sama dengan ya, maka sisanya adalah residual. Residualnya di mana residualnya adalah ini. Suku ke n plus 1 ya. Tapi di titik tertentu, bukan di titik ini lagi ya, di titik A lagi ya, tapi di titik alfa. Di mana alfa adalah titik antara A dan X. Oke ya. Oke, dan ini nggak usah dipusingkan yang ininya. Ya, nanti kita lihat. Kemudian, ketika A-nya sama dengan 0, maka deret Taylor-nya menjadi deret Maclaurin. Jadi begini ya. Oke, fx sama dengan f0 ditambah x, ya, dikali f aksen 0, turunan pertamanya di titik 0 ya. Kemudian x kuadrat dibagi 2 faktorial, dikali turunan kedua di titik 0, ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ya, dikali turunan ketiga saat x-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Ya, itu deret Maclaurin. Ya, karena A-nya bernilai 0. Oke? Ini sudah pernah dikalkulus ya. Nah, contoh, ini kayaknya itu belakangan aja deh yang. Dengan 4 teorema tadi, kita bisa menyelesaikan persoalan 5 soal ini. Bahkan soal nomor 5 malah teorema yang pertama ya. Nah, ini teorema yang keempat. Nah, oke, kita selesaikan. Cos X. Cos X. Ya, dengan deret Maclaurin, ya, deret Maclaurin. Sekarang kita cari dulu ya. Cos 0 ini ya. Cos 0 ini kan sama dengan 1. Oke. Kemudian cos aksen 0. Ya, ini kan sama dengan cos berarti min sin ya. Min sin 0 ini ya. Min sin 0. Ini 0. Kemudian cos double aksen. Saya tulis 2 gini aja ya. 0. Turunan keduanya min sin jadi min cos. Sama dengan min 1. Kemudian cos 1, 2, 3. Ya. Ini jadi apa nih? Jadi sin ya. Sin 0. Sama dengan 0. Ya, dan ini akan muter terus. 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. Begitu seterusnya. Maka hanya ada nilai saat ya turunannya itu hasilnya adalah 0. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan 1 ya, ini ya 1, kemudian ini ya dikurangi ya turunan kedua berarti 2 per ini x kuadrat ya, x kuadrat per 2 faktorial ya dikali dikali 1 ya, jadi min gitu ya. Kemudian ditambah x pangkat 4 faktorial dikurangi, dia positif negatif terus ya, x pangkat 6 per 6 faktorial ya, tambah kurang ya, tambah x pangkat 8 per 8 faktorial. Dan seterusnya ya, karena ini pakai sama dengan ya.
Ya, kalau pakai pendekatan tinggal saat ujian mungkin ya kalian harus mencari sampai suku tertentu yang errornya kurang dari sekian misalnya ya. Oke. Nah, dengan ini kalau kita masukkan X-nya 0, kita dapatkan cos 1 cos 0 sama dengan 1 ya. Cos 0 sama dengan 1. Karena ininya 0 semua. Kemudian cos 1 ya tinggal dihitung ya. 1 dikurangin 1/2 setengah ya. Ditambah 1/2 4 dikurangin 1/6 berapa nih? 2/40 ya. Ya, ditambah 1/8 faktor yang nggak apa. Dikali 7 dikali 8 ya sekian lah ya. Dan seterusnya. Coba dihitung. Dicek errornya berapa. Coba dihitung. Bisa pakai Excel kalian hitungnya. Nggak usah buat program C ya. Mungkin ujian bisa jadi ya. Oke, dan ingat ini ya, ini cos 0, cos 1 ini dalam bentuk radian ya. Ini dalam bentuk radian, satuannya radian. Bukan derajat ya, bukan derajat. Jadi kalau pi, cos pi, ya itu artinya 3 poin, ya, 1, 4, dan seterusnya. Oke, kira-kira itu. Jadi soal nomor 1, ini ya sudah kita kerjakan. Nomor 2 untuk presensi ya. Ini untuk presensi kalian kerjakan. Dan sisanya PR. Kalian kumpulkannya akhir pekan. Nanti saya berikan ini, tugas di Google Classroom ya. Di akhir pekan nanti. Jadi kalau sampai hari Jumat atau Sabtu saya lupa, tolong ingatkan ya. Tolong ingatkan. Di akhir pekan, sebelum hari Senin ya. Sebelum hari Senin batasnya. Hari Senin sebelum jam 00. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham semuanya? Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mohon maaf, hari ini saya cukupkan. Mulai nyut-nyutan, ya mulai nyut-nyutan, mohon doanya, mudah-mudahan cepat sehat kembali, tapi Alhamdulillah, saya masih gejala ringan ya, masih gejala ringan. Jadi masih bisa ngajar, walaupun sedikit pusing-pusing. Oke, baik, itu saja hari ini. Saya cukupkan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.